jangan meracuni warga dengan pembodohan informasi. Sekarang begini ya, karena ini tanah ya pemerintah kota ada sertifikat. Kalau di Ciliwung di mana-mana itu tidak ada yang menguasai. Pemkot tidak menguasai di sana. Beda. Jadi jangan membodohi dengan informasi yang sesat. Saya akan menunjukkan fakta dan datanya. Loh, iya. Kalau Bapak mau modus, saya akan Dan menunjukkan opsi fakta. yang kami ambil, Makanya, opsi Pak, yang sekarang ini. berbicara hukum, Pak. Iya. Bisa kemanusiaan, Pak. Masyarakat Pak, nanti Pak mau tinggal di mana? Itu bohong. Sekarang 14 rumah dia punya disewakan. Yang tadi teriak 2 rumah disewakan. Bohong. Jadi mungkin ada yang di sini. Sebentar. Saya bohong kalau tidak mampu di sini bohong. Bohong. Saya pernah jadi lurah di sini 5 tahun dan tahu persis. Kalau dibilang tidak kasih waktu, di 40 tahun dikasih waktu. Berarti Dan Bapak tahu juga dulu kita pernah dijanjikan sekarang begini. Stop. Ya, relokasi. Sekarang gini, relokasi itu berbeda dengan proyek ini. Ya benar, Pak. Tapi bukan menjadi prasyarat. Jadi gini, bentar. Kita memakai dia. Nggak bisa. Kita memakai beliau dulu. Sekarang kalau nggak mau bicara saya pergi. Kalau nggak mau dengar saya pergi. Ya, kosong. Loh, kenapa? Kapan saya mau bicara menjelaskan kalau saudara terus merasa benar? Itu. Mau penjelasan atau mau berdebat? Kan begitu. Ya, penjelasannya ya begini, jangan mengajak informasi itu jadi salah ya. Karena tanah ini 40 tahun sudah ditinggalin. Ya. Semua orang Samarinda ini mau dan banyak tidak punya rumah. Kalau pembenaran sifat-sifat seperti itu, kita datang di tempat tanah pemerintah, tinggalin, pemerintah tidak mendapatkan apa-apa, kemudian setelah 40 tahun kita mau gunakan, terus diusir dengan syarat-syarat tertentu yang memberatkan. Kami tidak boleh memberi rumahnya ada, tidak boleh gimana? Tidak boleh, ada 94 rumah di Handil Kopi yang sudah kita bangun. Kita nggak boleh berikan. Aturan undang-undang nggak boleh kan gimana? Kami ada LO. Nah, tapi bukan rakyat pasar segini saja. Rakyat Samarinda juga berhak. Bagaimana kalau yang lain-lain juga menduduk ini? Oh, oke, kalau memang ini punya rakyat, boleh saya suruh semua menduduk ini rame-rame. Rakyat lain juga berhak untuk melihat Samarinda ini bagus. Ya itu harus diingat. Jangan menyesatkan informasi dengan masyarakat. Ya, karena yang kami lakukan ini juga dilindungi undang-undang. Kalau dia bilang Perpres 62 yang kita lakukan. Boleh uang dan boleh relokasi. Ya kan? Itu bukan dua-duanya dikasih, pilihan. Kami mengambil uang karena di Permendagri 117 tidak ada mengutarakan bisa mengganti relokasi kalau itu di lahan pemerintah. 2, ya. Yang ketiga yang kami sudah upaya baik itu yang kemarin itu rumah bersubsidi itu masih diusulkan ke pemerintah. Jadi bukan menjadi syarat. Itu berhasil dulu baru mau pindah. Kapan Samarinda ini mau baik kalau begini terus? Ya saya rasa cukup, saya nggak mau berdebat. Ya. Saya sudah Bapak saya hormati Bapak. Jadi kegiatan pembongkaran atau pengosongan rumah di bantaran Sungai Karamumus, khususnya segmen Pasar Sendiri ya, jadi itu yang ditanyakan mungkin. Jadi sebenarnya ini program lama. Kalau yang dulu itu namanya program kali bersih lokasi, ya itu program nasional sebetulnya yang diperuntukkan bagi kota-kota yang ada sungainya, begitu yang bermasalah. Kita termasuk bermasalah. Dulu
mulai dari Sungai Mahakam, dari jembatan Mahakam itu kan kita bisa lihat yang sisi Samarinda sini, bukan Samarinda seberang, Samarinda sini itu kelihatan sekali bahwa dulu itu rumah untuk rumah rakyat dan sebagainya itu dibongkar sampai masuk ke Karamumus. Nah, ketika masuk di Karamumus itu beberapa wali kota mulai zaman Pak Waris Hussein, Pak Ahmad Amin dan Pak Wali Kota Sarjang ini. Dan jadi ini bukan program baru, program yang sudah lama dan saling berkait gitu ya. Hanya karena Samarinda anggarannya masih terbatas, maka program itu sempat terhenti 1-2 tahun belakang kemarin masih berhenti. Dan kali ini kita disupport oleh provinsi dan oleh APBN. APBN dalam hal ini oleh BWS untuk penerapannya, provinsi untuk normalisasi kerugiannya, ditambah dengan santunan yang diberikan kepada masyarakat. Jadi begini, jadi masalahnya ini kan perlu dilihat secara komprehensif, ya. Bahwa yang pertama yang harus diingat, saudara-saudara kita yang meninggali bantaran Sungai Karamumus segmen Pasar Segiri ini, mereka berada atau membangun rumah di atas tanah pemerintah kota yang sudah bersertifikat. Nah, itu perlu yang diingat dulu, ya, yang pertama. Dan mereka tinggal di tempat itu selama kurang lebih ada yang 30 tahun, 40 tahun rata-rata lah, gitu ya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, mereka di sana membangun bukan semata-mata untuk tinggalnya saja, tetapi sudah dikomersilkan. Terbukti dengan ada yang sampai 14 rumah dia punya. Dia sewakan, dan selama 40 tahun, kurun 30-40 tahun itu kita nggak ada kasih retribusi, pajak, sewa, dan lainnya, tidak ada. Nah, ketika kesininya kita mau bongkar, nah mereka kok memberikan syarat-syarat harus relokasi, harus ganti rugi dan sebagainya. Ini kan juga menyulitkan kita sebagai pemerintah, karena memang di dalam Perpres 62 disebutkan bahwa kita boleh memberikan ganti rugi, santunan, atau relokasi. Nah, artinya kan dua pilihan, boleh relokasi, boleh santunan. Nah, di Permendagri 117 di situ tidak ada menyebutkan kalau tanah yang dimiliki atau tanah pemerintah ini ditinggalin oleh orang, kemudian bisa dikasih ganti rugi, relokasi rumah begitu. Nah, ini dikuatkan lagi dengan LO yang kami ajukan kepada kejaksaan. Jadi dari kejaksaan kami minta LO beberapa tahun yang lalu. Kami sudah bangun rumah sebetulnya. Di Handil Kopi ada 94 rumah dari APBD kota sudah membangun yang tadinya diperuntukkan untuk mengganti saudara-saudara kita yang berada di Sungai Karamumus ini. Jadi bukan di segmen segini saja, semuanya mungkin akan kita upayakan. Tetapi lagi-lagi kita terbentur regulasi. Regulasinya nggak boleh, tidak ada payung hukum yang kuat di situ disebutkan. Kalau kita harus memberi rumah ataupun tanah, gitu. Sehingga kita tidak berani. Maka yang kita ambil adalah santunan berupa uang, dan penetapan santunan itu juga dilakukan oleh tim independen, tim appraisal yang penunjukannya dilakukan secara lelang terbuka. Oh, jadi benar-benar kita fair sudah. Kalau mau dibandingkan, kami sudah membongkar di beberapa segmen, misalnya segmen Ruhi Rayu, segmen perniagaan, mereka tidak ada dikasih relokasi, mereka hanya diberi santunan seadanya. Bahkan ada yang cuma 2 juta, 1 juta, ada yang 3 juta. Ini mereka diberi santunan sangat tinggi. Ada bahkan yang dapat 75 juta, bayangkan.
Jadi kalau masih juga dihalang-halangi, saya nggak bisa berkata apa-apa lah. Artinya sepanjang ini ya kami hanya melakukan tugas bagaimana mengamankan kota kita ini supaya menjadi lebih baik dan paling tidak bisa mengurangi banjir, menyelesaikan banjir. Itu aja. Ya. Begini, kita harus mendekati dengan hati-hati lah statement seperti itu, ya kan, hati-hati. Ya memang semua negara ini kan punya masyarakat yang dikuasakan, negara ini kan menjalankan amanah rakyat ya. Tetapi kan kita negara hukum dan dilindungi oleh hukum, ada aturan-aturan hukumnya. Ketika tanah itu dimiliki oleh pemerintah kota ataupun BUMN ataupun perorangan, kan tidak boleh sembarang orang menjarah, tidak boleh seorang menguasai dengan begitu saja. Memangnya kalau itu tanah rakyat, tanah pemerintah, kemudian rakyat mau seenaknya berdiri di situ, kemudian kalau sudah lama, kemudian dia mau menguasai itu. Jadi apa kita? Jadi apa negara ini? Kalau yang lain-lain, misalnya masyarakat yang lain-lain protes, saya juga nggak punya rumah Pak, berarti saya berhak dong mendirikan di situ juga. Kalau semuanya diakomodir, 900.000 penduduk kita, anggaplah 250 sekian kepala keluarga yang ada, anggap 10% saja yang nggak punya rumah, itu kan ada 25.000, ya kan? 25.000 itu kalau berebut menduduki tanah-tanah yang dikuasai oleh pemerintah, kemudian nanti kalau pemerintah perlu diberikan syarat-syarat yang berat, kapan kita bisa membangun? Kapan kita bisa membangun? Kemudian uang-uang itu habis-habis untuk begitu saja kan, dimanfaatkan. Apalagi kalau orang ini untuk komersil lagi seperti yang di sana kan komersil. Adalah memang yang susah, memang pasti ada. Tetapi kebanyakan dikomersilkan. Bolehlah coba datang ke sana, bangunan-bangunan pemerintah yang bangun dikuasai oleh perorangan atau kelompok, kita tidak berdaya. Jadi kapan maunya? Jadi kalau menurut saya sih ya kurang tepat lah kalau ada pernyataan seperti begitu ya. Jadi kita negara hukum ya, ada aturan-aturan hukumnya, penguasaan tetap yang kalau pemerintah kota menguasai. Lain halnya kalau tanah negara, tanah yang masih bebas tidak ada yang menguasai ya boleh saja. Misalnya di mana-mana saja yang belum ya dikuasai, penguasaan hak, kemudian dijadikan sertifikat oleh perorangan, itu bolehlah. Jadi kalau menurut saya itu, dan bahaya sekali kalau dianalogikan punya pribadi bisa dikuasai. Siapa tahu orang punya tanah besar-besar, terus datang sekelompok orang tinggal di situ, bikin gubuk dulu, bikin warung, nanti di semen, nanti dicor, nanti gede. Begitu orangnya mau pakai, kamu harus ganti rugi dulu, kamu harus relokasi kami dulu. Ini apa jadinya kita ini semuanya, gitu ya. Ya, memang. Jadi bantaran Sungai Karamumus ini kan, kalau kita mau bicara banjir ya, banjir di Kota Samarinda ini kan dikarenakan 3 hal. Satu, karena pasang surut. Memang kita berada di bawah bersamalah dengan permukaan laut. Kemudian itu pasang setiap bulannya. Jadi ketika bulan naik, waktu pasang itu ya pasang, dan rumah di tepi Karamumus pasti banyak yang terkena. Yang kedua, banjir dikarenakan drainase kita yang jelek. Nah, itu yang sedang kita intervensi terus, perbaikan drainase di mana-mana begitu. Kemudian yang ketiga karena banjir kiriman. Banjir kiriman ini karena di daerah-daerah resapan yang ada di Kota Samarinda itu sudah mulai habis, di mana tempat-tempat air sudah berganti menjadi tempat penduduk, ya kan, atau hal-hal yang lain yang tadinya direkomendasikan untuk ruang terbuka hijau atau bantaran banjir, itu sudah beralih fungsi. Nah, ini banjir yang ada di Kota Samarinda. Jadi
karena 3 hal itu, maka cara menyelesaikannya adalah juga melalui hal-hal yang komprehensif. Misalnya, kami sedang mengadakan peninjauan kembali PK dan revisi RT/RW. Daerah-daerah yang RTH yang bantaran banjir kita mulai selamatkan supaya nanti anak-anak cucu kita nanti di belakangan tidak seperti begini lagi. Kita harus konsisten mempertahankan bantaran-bantaran banjir itu, RTH itu untuk tidak dibangun secara amburadul, tidak mengikuti tatanan yang sudah ada. Nah, kemudian di tengahnya kita juga mulai bangun bendali-bendali, ya. Folder-folder, ya. Kita usulkan terus. Memang uang Samarinda tidak punya dan tidak cukup untuk uang itu, tapi kita usulkan ke provinsi, ya, kita usulkan ke pusat dan lain sebagainya. Nah, di bawah adalah bagaimana mengoptimalkan, mengembalikan fungsi daripada Sungai Karamungus ini. Nah, salah satunya yang bagaimana kita pembongkaran ini, karena di Pasar Segiri itu, segmen Pasar Segiri itu terjadi bottleneck yang luar biasa. Kalau kita banjir, boleh saja dilihatlah banjir itu antara Jembatan Baru, kalau kita di sini Jembatan Baru ke Ilir, itu selisihnya dengan Jembatan Baru ke Ulu itu kadang-kadang bisa sampai 1 meter. Artinya apa? Terjadi pendangkalan yang pertama. Yang kedua, bottleneck, sangkutan sampah sangkut di rumah-rumah. Di Pasar Segiri itu yang tadinya sungainya 40 meter, ya 30 meter, sekarang paling lebar 5 meter. Sudah bersambung antara rumah, dan mereka yang berada di Pasar Segiri itu sebagian berada di atas sungai, bukan tanah, siapa bilang tanah. Jadi ini loh, ini yang lebih harus dipahami, sehingga kalau itu nanti dibongkar, insya Allah lah beberapa segmen yang banjir itu akan berkurang, bahkan mungkin bisa hilang. Kita harapkan demikian, karena berapa kapasitas air yang kita bisa tampung di kurang lebih 400 meter atau 500 meter di segmen Pasar Segiri. Jadi itu kaitannya dengan banjir. Oleh karena itu saya berharap lah ya pada terakhir ini, bahwa kesempatan terakhir ini mengajak kepada saudara-saudara kita yang tinggal di Pasar Segiri ini, mari bersama-sama berkorban untuk Kota Samarinda. Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, itu sudah cukuplah menikmati 30-40 tahun di sana. Saatnya sekarang beralih ke tempat yang lain, karena tempat itu akan digunakan untuk kepentingan umum yang lebih bermanfaat, yaitu untuk mengurangi genangan ataupun banjir yang ada di Kota Samarinda ini. Saya rasa itu, terima kasih.